Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya adalah mahasiswi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Saya akan menjelaskan materi tentang apa sih sebenarnya APBN itu dan bagaimana fungsi dari APBN serta bagaimana tujuan dari APBN itu sendiri. Jadi, bila kita simak secara seksama, APBN ini bukanlah sekedar instrumen untuk mencapai stabilisasi suatu pemerintahan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Namun, pada esensinya, sebuah APBN sebagaimana fungsinya yaitu pertama, sebagai mobilisasi dana investasi yang merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan berupa pembangunan. Kemudian yang kedua, mencapai pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian, bagaimana dia mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Kemudian, dalam konteks yang lebih spesifik, anggaran suatu negara secara sederhana bisa pula kita ibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yakni sebagai sisi penerimaan atau pemasukan dan pengeluaran pemakaian. Kemudian, penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian antara kedua sisi tersebut. Misalnya, sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada ada atau tidak adanya perubahan upah atau gaji. Demikian pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga banyak dipengaruhi harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Jadi, anggaran pendapatan dan belanja negara dalam suatu pemerintahan merupakan salah satu struktural yang berperan sebagai tulang punggung dalam menopang kehidupan negara, baik itu dalam hal kemakmuran, kesejahteraan, bahkan berlangsungnya perkembangan suatu negara untuk mencapai sebuah kemajuan. Jadi, jangankan suatu negara, sebagaimana yang kita singgung dari awal, sebuah rumah tangga saja harus dianggarkan berapa pengeluaran dan berapa pula pemasukannya. Jadi, mungkin di sini tidak terlalu jadi masalah, manakala di suatu negara pengeluaran lebih sedikit daripada pendapatannya, tapi akan jadi masalah yang cukup besar apabila pengeluaran jauh lebih banyak daripada pendapatannya. A. Tujuan umum agar mahasiswa dapat memahami APBN dalam perekonomian Indonesia. B. Tujuan khusus. Yang pertama itu agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama tentang fungsi dan peran APBN, yang kedua peran struktur dan susunan APBN, yang ketiga tentang prinsip-prinsip dalam APBN, yang kedua agar mahasiswa mampu menganalisa kebijakan fiskal. C. Materi pembahasan. A. Fungsi dan peran APBN. Yang pertama itu APBN sebagai alat mobilisasi dan investasi. Yang kedua, APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi. Yang ketiga, dampak APBN terhadap perekonomian. B. Struktur dan susunan APBN. Yang pertama itu susunan pendapatan negara dan hibah. Yang kedua, susunan belanja negara. Yang ketiga, keseimbangan primer atau perbedaan statistik. Yang keempat, surplus defisit APBN. Yang kelima, susunan pembiayaan bersih. C. Prinsip-prinsip dalam APBN. Yang pertama itu prinsip anggaran APBN. Yang kedua, prinsip anggaran dinamis. Yang ketiga, prinsip anggaran fungsional. D. Instrumen dan analisis kebijakan fiskal. Yang pertama itu
instrumen kebijakan fiskal. Yang kedua, analisis kebijakan fiskal. Ketiga, surat uang negara. Ya, mungkin itulah materi dari kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.